cahyane bulan rajang pucuke cemara kae bulane angin kang teka san-san gawa gendeng tresno banyu bengawan sinar cahyane bulan aku raro tutukane. Itu Gus. Oke teman-teman, hari ini kita berkunjung di kandang Mas Enggar. Yap. Ini malam-malam ya Mas, ini jam piro? Jam 1 bengi iki. Malah enak ngopi karo rokok. Ngopi karo rokok. Soalnya kalau siang-siang itu teman-teman, kita ndak bisa ngopi, ndak bisa ngerokok. Lah kenapa toh? Ya mbah, aku paling satur karo ibuku malah ya. Dimasakne barang ra dipangan. Ada apa ini Mas Vicky malam-malam kok datang ke sini? Ini Mas, ini soalnya konten kemarin ya, sampean kan muncul deh, apa sahabat sapi punya Mas. Ada beberapa teman-teman yang tanya deh aku soal pakannya sampean. Isi doni jenengi pakan apa? Belum ada yang masuk ya, dek komenannya teman-teman itu. Belum ada yang masuk ya? Belum ada yang masuk. Rata-rata masih mainstream. Belum ada. Siap. Terus ngaruh Mas, ini kan harganya kan kemarin kalau tidak salah Rp5.000 toh. Iya benar. Rp5.000. Terus ini, masuk langsung yang masalah ADG. Loh, lah terserah sampean mau tanya apa kok. Begini Mas, pertanyaan. Ini tak potong ya. Ya. Ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa campur Inggris. wes. Campur. Ya? Campur. Oke. Ini teman-teman, kemarin yang tanya itu dari tak sebut aja ya. Mas Andri dari Blitar tanya Mas. Iya, halo Mas Andri. Halo Mas Andri, piye kabar piye? Bakulan bungkul bocah. Ini kemarin tanya soal pakan, jadi kan ada beberapa yang ditanyakan itu soal ADG Mas. ADG, average daily growth. Iya, pertumbuhan rata-rata nih. Kalau di kandangku ya Mas, aku kan tahu ngelemokne sih, kasih tau ombe. Aku tahu ngelemokne si Fuso itu Mas, pakai pakannya sampean. Ini pertama datang kan bobot 20-an. Terus setelah 2 bulan tak timbang jadi 42. Jadi 2 bulan naik 22. Iya kilo. Nah ini teman-teman yang perlu dikonfirmasi mungkin ya. Sing sampean di ngelemokne pakan kayak apakah seperti itu ya? Maksudnya kenaikannya apakah yo deal gitu Mas? Oh ya, jadi gini tak jelaskan dulu ya. Memang juga banyak pertanyaan. Ini rata-rata yang ditanyakan itu. Mas Andri, bukan hanya sampean aja kok. Satu dari 1000 banyak ikan di laut. Banyak yang tanya japri ke nomor WA saya, di komenane video sahabat sapi juga banyak yang tanya, juga sudah ada yang mengklarifikasi. Jadi pakan penggemukan ini memang tujuannya untuk satu menggemukkan. Ya. Tapi perlu diingat, nggak bisa dipukul rata Mas Vicky. Nggak bisa dipukul rata, semua domba pertumbuhannya sama. Ya. Nah, kemarin di video kemarin yang saya sebut rekor di kandang saya kan ada 2. Yang pertama F1 itu baru bulan lalu, bulan lalu, 2 bulan lalu lah, nggak sampai 2 bulan. Itu yang kenaikan 1 minggu, kenaikan 4 kilo. Itu konsumsinya dia makannya memang lebih lahap dari yang lain. 1,5, kurang lebih di 1,5 kilo mungkin per harinya. Itu yang pertama, yang perlu dijadikan catatan loh ya. Yang kedua, bobot datang itu 26 apa ya? 26 kalau aman nimbang 30 kalau enggak salah. 31, 26,8, 31,4. Ya nimbangnya yo karo aku itu ya. Nimbangnya juga sama Mas Vicky. Itu 1 minggu 3 hari. Itu kondisinya, jadi waktu pertama domba itu datang, dombanya sehat, ya. Dombanya kurus, dombanya sudah berumur. Jadi makannya banyak, ngisinya cepat. Oh iya, berarti yang harus di garis bawah itu ya Mas. Itu juga jadi satu pertimbangan loh. Kayak yang rekor yang kedua di 1,5 bulan naik 25 kilo, itu satu jenis ya, genetik. Nah, faktor
paling utama gitu. Ya. Pakan itu faktor pada saat pembantu. digemukkan itu pakan paling faktor paling utama itu Genetik. kenaikan ADG itu dari genetik. Genetik pasti. Nah, yang dulu itu namanya bejo, merinonya temen. Aku tahu ya niku ceritane kisahnya. Kisah itu datang dengan bobot 50 dengan umur 2 tahun. BCS-nya berapa datang? Kalau BCS nggak bisa nerka karena apa? Karena belum dicukur. Belum dicukur. Tapi yang jelas pada waktu itu dengan merino umur 2 tahun bobot 50 tak anggap kurus. Iya. 2 tahun bobot 50 kurus, teman-teman. Kenapa? Karena saya punya pejantan merino umur 1 tahun 4-5 bulan itu bobotnya hampir 70 sudah. Dengan pakan yang ala kadarnya, maksudnya bukan full ini ya, full pakan keringan. Full pakan keringan, pakai rumput juga saya. Nah, pada waktu itu datang di kandang saya itu cuman 1 bulan sebenarnya, 1 bulan. 1 bulan itu kenaikan 18 kilo. Karena datang ditimbang, pergi juga ditimbang. Cuman perlu jadi satu catatan. Konsumsi pakan 4 kilo per hari. 4 kilo per hari pakan keringan ya. Pakan keringan. Itu yang membedakan, teman-teman. Faktor utama itu di genetik, terus umur, dan BCS pertama datang. Jadi kalau BCS 3 atau 2 ya Mas, dicetak menjadi BCS 5 kan pasti kenaikannya signifikan. Ya? Sedangkan pakan yang jenengan gunakan ini kan paling nyetak BCS 5 dalam waktu singkat wae. Ya, 1 bulan insya Allah sudah bisa tercapai. Iya. Itu jadi bukan kok sampean ternak lokal dipakani iki arep-arep bobotnya saulan segitu. Naik 25 kilo, teman-teman. Jadi semua tergantung pertama yang jelas. Jadi gini, tak ceritakan seluk-beluk penggemukan Mas ya. Terlepas dari itu semua kenaikan bobot yang fantastis tadi, itu terjadi memang ada yang bilang anomali, memang anomali. Anomali. Tapi kalau dibilang anomali kan konotasinya keanehan, Pak. Iya. Tapi sebenarnya juga bukan keanehan, itu semua bisa dijelaskan secara ilmu. Iya. Nah, sini tak jelaskan seluk-beluk tentang penggemukan. Jadi gini, penggemukan itu biasanya bibit yang digunakan itu kalau betina ya doro, kalau jantan ya jemoko. Jadi pertumbuhan dia itu bukan hanya ke daging, tapi ke tulang juga. Ke bulu juga, ke hormon juga. Nah, biasanya ini data di kandang domba Enggar ya. Untuk penggemukan kita bicara lokal dulu. Penggemukan lokal rata-rata kenaikan bobot untuk betina itu 3 sampai 4 kilo per bulan, teman-teman. Per bulan. Seperti itu. Itu dengan catatan kalkulasinya 3 bulan. Iya. Jadi kita nggak bisa setelah 3 bulan lah tuh dibagi 3. Dia average per bulannya ya. Per bulannya. Jadi kita nggak bisa langsung katakan sudah kita gemukan 1 bulan. Jangan kok 1 bulan baru no BCS munggah sama dol, itu rugi, teman-teman. Itu karena di 1 bulan pertama dia ada proses 2 minggu awal untuk adaptasi. Adaptasi pakan. 1 adaptasi pakan, 2 pemulihan bobot surut ya. Nah, bobot surut ketika pengiriman dari pasti susut 1 sampai 2 kilo. Seperti itu. Jadi nggak serta-merta kenai ADG. ADG kan average daily growth. Nah, kebanyakan teman-teman biasanya ngomongnya langsung kenaikan per bulan berapa. Nggak bisa dikasih pakanin sebulan kok minta kenaikan bobot 4 kilo, 5 kilo itu sulit, teman-teman. Jadi biasanya bobot naik itu tinggi-tingginya di bulan kedua ya Mas. Bulan kedua, benar. Bulan kedua. Dua mau ketiga. Ketiga malah jos-josnya setelah ketiga itu biasanya ngenul. Nah, yang dikatakan ngenul itu apa? Kadang kan ada teman-teman yang bingung lagi. Jadi gini, kembali lagi ke penggemukan. Kenapa kalau di kandang kami penggemukan itu kita batasi 3 bulan. Jadi kenapa kok 3 bulan? Setelah 3 bulan bobot maksimal si domba itu sudah tercapai pada umur dia. Jadi semisal umurnya 7 bulan, bobot maksimalnya itu kan rata-ratanya domba 7 bulan kan di 30 kilo. Kalau sudah tercapai, jenengan kok membo-membo jajal-jajal penggemukan 4 bulan itu pasti kenaikannya sangat kecil. Bukan sangat kecil sih, tapi memang nggak sebanter 3 bulan sebelumnya. Iya Mas, ini kan ada kasus ya, teman-temanku. Fuso itu teman-teman sudah tak setut, bobotnya sekarang setlak di 50.
Nah, yo aku mikirnya yo wis ngentul lah umur belum poel bobot 50. Ya, yo sama seperti kasus di penggemukan sih. Kenaikan bobot nggak iso drastis kayak di pertama. Nah, ini saya pakai beda pakan yang keringan itu tadi. Ini asik gitu sebenarnya. Jadi gini, untuk Doro sama Jemoko, maksudnya yang umur sebelum poel, umur 6, 7, 8 bulan, itu grafik pertumbuhannya gini. Naik drastis ya Mas ya. Drastis. Kenaikan bobotnya ya? Enggak drastis. Kenaikan bobotnya dari awal yang kurus loh ya. Dari katakan yang pakan rumput atau pakan konvensional. Naiknya gini. Seret, kalau sudah tercapai ngenul itu terus langsam. Langsam. Lah, ngenulnya itu dalam tanda kutip ngenulnya itu tergantung genetik. Tergantung genetik ya. Maka dari itu teman-teman, yo maksudnya ini diserempetnya perbaikan genetik bisa gak iki? Bisa. Domba-domba seperti Dorper, seperti Nganu, seperti Merino, Texel itu ngenulnya lebih lama ya Mas. Lebih lama. Dan jangka ngenulnya itu lebih panjang. Bukan lebih lama. Jadi dengan batas usia dia, bobot maksimalnya jauh lebih tinggi daripada jauh lebih tinggi daripada lokal. Itu termasuk kompositnya bukan Mas? Komposit juga, tapi grade-nya ibaratnya kalau Texel di sini, ya. Lokal di sini, komposit tengah. Ya itu teman-teman. Jadi contoh, katakan Texel ya, umur 7 bulan. Seumpama dia bobot maksimal bisa dalam umur 7 bulan itu bobot maksimalnya bisa di 30 kilo. Kalau lokal mungkin hanya 25 kilo. Seperti itu. Jadi ada gap di situ. Jadi memang kenapa kok cross Texel itu lebih mudah digemukkan, apalagi cross Dorper yang memang jenis pedaging. Ya sebenarnya yo anu sih ya. Yo aku kan nyekseni dikene to. Sampean oleh barangnya kadang kan keurus. Iya. Setelah 2 minggu aku gak ke sini, kadang sampai langsung pangling teman-teman. Itu sampean, kalau saya nggak pangling. Iya, karena tiap hari lihat. Begini petuk. Dan ini teman-teman ada, yo iki kasusnya salah satu teman kita. Itu breeding Mas. Jadi kebetulan pakai Merino. Setelah di usia 1 sampai 5 bulan itu kenaikannya drastis, rata-rata ADG di 10 kilo per bulan. Oh ya. Dan setelah di 5 bulan bobotnya stuck Mas. Stuck di entah 40 kilo, 45 kilo dan seterusnya. Itu rata-rata seperti itu Mas. Iya memang. Ya memang ada waktunya kayak gitu ya, kayak breeding. Ini contoh peranaan kandang sini sendiri. Iya. Itu bobot lahir itu nggak sampai 3 kilo. Saya nggak nimbang ya, tapi kelihatan lah 3 kilo itu udah tau lah kelihatan. Itu mungkin bobot di 2,5 sampai 2,6. 3,5 bulan tak timbang bobot 26,8. 3,5 bulan. 3,5 bulan. Itu rata-rata per bulannya berapa itu? Padahal dia belum makan, makannya masih sedikit dari susu. 7 kilo enak ya? Ya lebih kan? Lebih malah. Lebih kan? 7 kilo. Nah, setelah di 5 bulan, sekarang posisinya umur 5 bulan teman-teman. Umur 5 bulan tak timbang lagi, bobotnya 33,1. Masih naik lagi ya? Cuma naik, cuma naik 8 ke 1, 6,3 dalam 1,5 bulan. Dalam 1,5 bulan. Jadi kalau dibulatkan ke per bulannya kan cuma naik 4 kilo. Berbeda dengan waktu kecil tadi. Ya, nah, jadi gitu. Berarti semakin muda domba itu semakin mudah sebenarnya untuk ditemukan. Semakin mudah. Apalagi kalau belanja bibitan Mas, ini tips-tips untuk teman-teman ya. Itu umur berapa sih sebenarnya? Bibitan untuk apa ini? Gemukan. Belanja untuk gemukan sebenarnya nggak bisa. Saya jelas berarti ini kan sama nenek tuh. Kalau yang jelas untung itu lihat di bobot. Bobot. Kenapa? Ya? Karena kalau kita bicara penggemukan, kita bicara jagal yang bakal ngambil. Nah, jagal itu biasanya mau ambil tuh bobot 30 ke bawah. 30 ke bawah. Nah, lebih kecil dia lebih suka. Kalau 30 ke atas biasanya agak dalam tanda kutip ngeroek. Kadang kan nganu Mas. Bakul sate kan juga tentu tuh. Kadang habis 1, habis 2 gitu tuh. Nah, kalau ternyata turah kan ya bingung dewe kan. Iya. Jadi gini, kenapa? Jadi salah satu faktor juga jagal itu sukanya bobot yang kecil. Nah, kalau saya pribadi lebih suka itu entah dia umurnya berapapun loh ya.
umurnya berapapun. Tapi bobotnya kecil. Kecil ya. Ya range 15 sampai 17, mentok di 17 lah. Kenapa? Karena dengan katakan tadi kalau seumpama lancar dalam ini lancar ini untuk lokal ya, untuk lokal lancar itu di 4 kilo per bulan. Dalam 3 bulan naik 12 kilo. Dengan bobot 17 ditambah 12, 29. 29. Nah, itu kita sudah untung, jagal mau ngambil. Iya. Tapi kalau sudah 20 up bibitan kita. Bibitane. Apalagi biasanya kalau sudah 20 up konsumsi pakan itu lebih banyak. Kenaikan bobot juga lebih tinggi. Oh, karena perutnya lebih besar ya. Ya itu satu. Yang kedua memang umurnya biasanya kalau 20 up kan umurnya sudah tinggi juga kan. Nah, itu bobot di 3 bulan pasti naiknya susut. drastis. Oh, naiknya enggak drastis malahan. Bukan susut, maksudnya lebih dari 30 up gitu loh. Jadi 30 up lah. Jadi jagal nggak mau ambil biasanya. Nggih. Gitu. Terus jadi untuk kalau saran saya kalau ada yang mau penggemukan, stop angan-angan Anda, nggak usah penggemukan. Kok iso gitu. Buat penggemukan itu. Memang untuk teman-teman, ijir-ijiran pakan yang jelimet kayak kemarin ya, itu hanya di pengembukan. Untuk di breeding sebenarnya tuh kue iso ya. Iya, kalau breeding itu yang simpel-simpel aja. Sebenarnya pakan untuk breeding itu simpel banget. Jadi tinggal mau punya rumput ya dikasih rumput, kasih konsentrat. Tapi kalau untuk penggemukan segmennya, misal jenengan punya cempel pas apeh kok ternyata jelek dan ingin digemukan ya baru ijir-ijiran pakan seperti ini teman-teman. Oga kok sampean breeding baru buat pakan seperti untuk pakan harian pemane. Ya jelas jebol kantongnya. Gak nutut. Kalau seperti aku ya, aku kan bakul Mas, blantik tuh. Kalau punya milenial ya. Kalau punya barang sing rada kuru, kadang kan kurus Mas. Kita pula juga tentu tak gemukkan selama 2 minggu rata-rata Mas. 2 minggu itu sudah ngisi tulang rusuk bagian samping itu kan ngisi. Itu kan kalau dijual kan sudah layak berarti. Kalau untuk breeding barang kan sudah layak karena BCS untuk breeding kan paling bagus kan 3,5 sampai 4. 4 itu sudah bagus itu. 4 sudah bagus, kalau sudah sampai 5 itu sebenarnya harus dikuruskan katanya dokter. Nah, katanya dokter hewan kemarin harus dikuruskan. Karena ada kemungkinannya majer. Terus apa lagi? Enggak, ini saran buat yang teman-teman breeding. Tadi kan kasusnya dari penontonnya Kurawa Farm, channel YouTube Kurawa Farm kan ada yang breeding coba ngitung pakan gini. Nah, ini ada sedikit ilmu yang dulu pernah tak dapat. Sebenarnya kalau untuk pakan untuk breeding full hijauan ya, asal ada 4 apa? 4 jenis. 4 jenis hijauan. Loh, 4 jenis hijauan ini jenis loh ya, bukan macam. Jenis. Apa itu? Jenis pertama sumber serat. Sumber serat itu rumput-rumputan. Yes. Rumput gajah bisa, rumput pacong, odot dan lain sebagainya. Terus yang kedua serat. Yang kedua sumber karbo. Sama. Sumber karbo. Hijauan sumber karbo ya. Biji-bijian ini ya bisa ditambah jagung. Jagung kan termasuk juga hijauan. Iya Mas. Jagung, kedelai dan lain sebagainya. Terus yang ketiga jenis gamal. Jenis gamal itu bukan apa legum. Beda lagi. Gamal itu rambanan. Gamal itu rambanan, teman-teman. Jadi contoh kayak indigo vera, kaliandra, sengon, turi, kelor itu termasuk jenis gamal. Yang nilai proteinnya cukup tinggi. Iya. Yang keempat, legum. Legum itu kacang-kacangan. Kacang-kacangan malah kacang-kacangan legum itu. Nah, kalau teman-teman tahu rayutan yang biasanya di merambat yang merambat, pokoknya ciri-cirinya leguminose itu tumbuhan dia merambat. Nah, itu tapi cukup hati-hati dengan legum karena anti nutrisi ini terlalu tinggi dan juga biasanya mengandung racun cyanida. Contoh kayak banyak kacang-kacangan lah. Kalau telo termasuk gamal sebenarnya. Ramban. Itu ada 4 jenis. Kalau 4 itu tercukupi tanpa konsentrat pun saya yakin bagus. Ini mumpung bahas telo aku kan rada melenceng titik tapi
Ini penting untuk teman-teman. Telo itu kadar cyanidanya paling tinggi di daun. Nomor 2 di batang. Nomor 3 paling rendah di telone mas, di umbinya. Aku baru tahu ini, info baru, ilmu baru. Jadi teman-teman kalau pakai ketela, daunnya itu harus layu kalau ndak kering. Jangan sampai langsung dipakankan, kasihkan. Itu pasti kembung. Ini kok semakin redup ya, lampunya mati. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Gak apa-apa, wes kita banggaan. Terus gimana lagi? Terus yang masih ada lagi mau saya bingung masalah penggemukan. Pokoknya penggemukan itu intinya kalau dibuat bisnis itu saran saya sebagai pelaku penggemuk itu nggak usah deh. Yo ora yo mungkin set bisnis sampingane. Core tetap breeding. Core breeding ya bisa kalau seperti itu bisa core breeding. Karena penggemukan itu bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap, itu bisa terjun di penggemukan. Nah, dengan syarat satu, harus memang benar-benar fokus. Benar-benar fokus dan menjadi profesional ya mas? Harus profesional. Maksudnya profesional gini, pertama bisa ngeraduk pakan sendiri. Ya. Kalau penggemukan kok masih pakan beli, yo bisa pun dapat tuh wipis. Kadang kan gini mas, beli kan jaga nih konsentrat pabrikan tuh. Sedangkan itu kan rata-rata ada 2 tipe nih, lega daging yo susu. Nah itu kan pomen geng lemok ini kan aslinya ini jujur-jujuran ya. Apa ya temu? Enggak toh. Makanya harus ada tambahan-tambahannya ya teman-teman. Ojo kok saya sudah pakai konsentrat ini. Pedes kok ketok lemu. Lah lemu ini kadang ditimbangnya nek bobotnya kadang yoga. Lah gini, banyak faktor terkait penggemukan itu. Mulai dari pengecekan kesehatan itu harus rutin. Kalau sekali sakit harus segera ditangani. Kenapa? Karena recovery sakit itu bisa mencapai 2 minggu. Nah, saat recovery itu konsumsi pasti menurun. Konsumsi turun, ADG turun. Itu pasti molor. Itu ya sakit. Belum lagi terkait link jaga, link supplier. Kadang kita kan bisa buka usaha, Mas. Pendanaan nenek, ya kandang ya iso. Tapi adole kangelan. Nah, itu. Dulu saya sempat gini, Mas Vicky. Sempat berpikiran awal-awal ternak dulu ya. Wes, pokoknya aku duwe open-open, tak openi apik, barangku jos, pasar teko dhewe. Bullshit. Itu bullshit teman-teman, asli. Bullshit. Tanpa branding, tanpa marketing, gak iso berjalan. Kecuali lek kemitraane bener-bener amanah ya. Nah, itu kadang kan teman-teman, kita kan ngopeni wedhus kan apik-apik wisan, gemuk-gemuk. Tapi petok bakul loh mas, kadang ra temu. Dari jeri-jerane menungso kan, wah berarti 500 per ekor. Petok bakul dinyang. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu yo gagai harus membangun relasi. Entah karo podo-podo peternak-peternakan sing skala menengah, skala kecil. Kayak aku kan skala kecil loh. Yo membangun skala kecil. Yo ini kan kecil loh, bawah 1000 ekor. Maka dari itu yo membangun relasi ya lah, ngumpul. Engko gagai, ada temen yang butuh ini, ada temen yang butuh ini, kita bisa menyuplai. Benar-benar. Jadi jangan menjadi katak dalam tempurung. Itu aku mbiyen Mas, aku pernah. Oh iya. Jadi gini teman-teman, ini ngalor ngidul kan ceritanya ya ben ya. Curhat iki ceritane ya. Pancen bengi-bengi ya karo gedang goreng deh. Oh enak deh. Oh iya. Pane caose gitu ya, uga deh. Aku pertama di kandang Mas Enggari sampai gumun teman-teman. Gumunku dalam artian gini. Tahun berapa yuk? Kan 2020 paling. 2020 2021 lah ya. Iya. Aku kenal samaran sowi deh. Anggap aja lah kenal deh. Gumun, kenapa kok orang-orang kan bisa mengeluarkan barangnya secara mudah. Sedangkan di kandangku sendiri kan masih terus menabung, memupuk populasi agar menjadi banyak. Tujuannya nanti kalau breeding punya indukan 100 ekor baru bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Itu malah salah teman-teman. Yang utama yang harus diperhatikan itu sebenarnya cash flow.
perputaran uang di kandang jenengan, kecuali jenengan punya pekerjaan tetap. Nah, aku kan cuma mahasiswa, Mas. Berharap mahasiswa 6 tahun ya. Iya. Berharap di hari usaha domba ini bisa menjadi masa depanku toh. Jadi yo kadang yo mikir cash flow ini bagaimana cara saya agar wedhus iki mubeng. Lek terus makani nabung kan kadang-kadang kan banyak sekali kisah-kisah teman-teman yang sudah populasinya banyak akhirnya bangkrut karena tidak mampu makani. Mencukupi pakannya, iya kan? Padahal kan untuk kebutuhan pakan saya sehari-hari itu kan per bulan buka-bukaan ya kisaran 9 juta. Padahal itu kan kalau saya ndak memutarkan uang ya itu bingung. Bener. Mencukupi kebutuhan pakan itu. Maka dari itu harus jenengan berpikir apakah punya sub usaha seperti penggemukan, sebagian populasi digemukkan, sebagian populasi di breeding, sebagian populasi di bakul dan lain sebagainya, teman-teman. Bentar teman-teman. Ini cari rokok dulu. Rokoknya di India. Oh, iki. Di kono enak kan. Oke, lanjut. Iya, rokok iya. Jadi memang ya semuanya tergantung pribadi masing-masing loh ya. Iya, si empunya kandang. Kadang kan yo kalau jenengan berharap dari dunia usaha domba ini untuk mencukupi kehidupan jenengan semua, maka perhatikan banget yang namanya cash flow atau perputaran uang. Bener. Bagaimana cara jenengan mencukupi pakan tidak dari uang pribadi tetapi dari perputaran domba tersebut. Hasil kandang. Hasil kandang sendiri, teman-teman. Tapi lah jenengan ngarit, kadang kan gini Mas, ada yang namanya karyawan sing gajine UMR. Itu kan kadang nyukup nih, pelihara domba 5 ekor, 3 ekor untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Maksudnya anak budal sekolah, anak budal mondok dan lain sebagainya, domba itu kan bisa dijual. Maka dari itu ya mungkin kalau seperti itu konsepnya, ya enggak apa-apa, enggak perlu memerlukan perputaran sing kayak aku ngene iki. Karena kan pasti ada pekerjaan utama nih. Ya memang semua lihat pribadi masing-masing. Dari dulu ya. Aku awal-awal baru keluar ini. Tapi ya ada lah di video teman-teman yang lain, Ferry gitu kan. Saya selalu bilang modal paling besar di ternak, terutama ternak domba, itu bukan modal kandang. Bukan modal domba, bukan modal pakan, apa ya? Tapi modal belajar. Modal belajar dari kegagalan di pakan, kegagalan di breeding, milih pejantan yang nggak bisa ngawin. Loh, itu kegagalan belajar itu. Asli. Bicara gagal ya wis bolak-balik. Iya makanya. Nah, kita belajar dari mana? Kita memang nggak bisa sebenarnya mau belajar dari orang lain itu hanya sebagai referensi. Belajar paling utama itu dari kandang sendiri. Beda tiap kandang itu walaupun dengan treatment sama, konsep sama, sistem yang dipakai sama, pakan sama, belum tentu hasilnya sama. Jadi memang kita belajar dari ternak kita sendiri. Itu yang penting. Itu nanti akan ketemu melihat kondisi kita seperti apa. Maksudnya kondisi itu kondisi keuangan, kondisi keluarga, kondisi pekerjaan. Terus digabungkan sama ternak, itu cocoknya kita di mana? Mau breeding, fattening, trading, atau gabungan ketiga-tiganya. Tapi kalau paling aman sebenarnya ya, karena jujur teman-teman ya, kita nggak bisa kaya dengan ternak. Untuk saat ini di Indonesia kita belum bisa kaya. Kaya yang tak bilang di sini dengan catatan kaya seperti para kontraktor, menteri, maksudnya dengan kekayaan belegedu gitu. Dengan kekayaan yang kalau beli rumah seperti beli kacang itu kita nggak bisa. Kalau untuk hidup sehari-hari mungkin lebih dari cukup. Tapi kalau untuk kaya yang seperti itu nggak bisa. Sulit kita ya. Sulit. Untuk saat ini nggak tahu kedepannya mungkin bisa. Amin. Ya, ternyata harga pakan anjlok per kilo ketemunya Rp2.000, harga domba pancet kan iso ae. Enggak kaji bendino. Enggak kaji kan. Nah, kalau kayak gitu akhirnya bisa jadi pilihan
jadi pilihan apakah memang kita mau bisnis terjun di domba. Karena nggak semua, aku yakin setiap ini nanti nggak tahu ya clickbaitnya seperti apa judulnya sebenarnya. Karena semua YouTuber itu pasti menarik penonton dengan clickbait. Nah, tolong disimak penjelasan di videonya. Jangan serta-merta ditelan mentah-mentah. Iya, teman-teman. Dulu awal-awal ternak domba, awal-awal domba booming, wih banyak masalah toh dengan pakan debok. Akhirnya saya sudah berkurang. Itu kan dapat dari mana? Karena edukasi seperti itu. Clickbait di channel. Jadi teman-teman, bapakku itu kan yang mulai pertama ternak di kandang Kurawa Farm. Itu ya kemakan clickbait loh. Korban YouTube kan. Korban YouTube. Kemarin itu beliau pakai pakan penggembuan ya. Karena konsep awal itu kan penggembuan sebenarnya di Kurawa Farm. Apa ya? Aku ngomong izin lah aku. Loh enggak apa-apa. Saking kok sering pengalaman. Kok kebacut men aku mbiyen nih. Itu pakai pakan tebon garing, difermentasi 1 hari. Dikasih banyu sing akeh. Itu hasil domba itu wis karek lunglet Mas, yang alhamdulillah ndak ada yang mati tapi ya wis keuruse jan kebacut sampean. Ya cik ditulung Gusti Allah deh. Gak ada yang mati. Kalau ada kematian satu saja mungkin pada waktu itu kita sudah berhenti ternak, wis cegeh ibaratnya wong-wong. Padahal ada teman kita yang dari 75 ekor mati 50 ekor masih tetap bertahan loh. Masih tetap bertahan. Jadi yo semangatnya harus digencarkan wae. Yang penting gelem belajar kok sebenarnya. Iya, yang penting mau belajar. Semua apa ya, dipertimbangkan semua faktor-faktor yang ada, mulai dari lingkungan, terus ternak itu sendiri, sama link yang penting. Link itu bukan hanya link jual beli loh ya, tapi link sharing. Guru itu paling penting. Mas Vicky ini juga guru saya, dia banyak ngasih ilmu loh. Semua ya contoh kayak ilmu sianida tadi aku belum dapat sampean ngasih loh, itu termasuk jadi guru. Jadi guru itu bisa datang dari siapa saja. Jadi nek bisa ya jangan menutup diri dari orang lah. Itu aja. Yes, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kita kok setengah jam ya paling. Pak, krungu lagumu tuh joget ae. Yes, itu dulu teman-teman untuk sharing session kali ini. Oke. Kalau ada yang request monggo kita buatkan sharing session kedua dengan kandang domba Enggar Vet Kurawa Farm Kediri. Oh, iki nganu anyar iki ya. Segmen anyar iki. Segmen anyar. Segmen sharing kita session. Buatkan podcast seperti inilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Yuk, amin. Tapi pancen malah enak ngene wae.